Tuhan tidak akan ingkar janji. Dan jangan lupa saudaraku, untuk membagikan renungan ini kepada orang lain, agar mereka juga mendapatkan kekuatan rohani di dalam Tuhan. Kiranya saudara diberkati oleh Tuhan kita. Nas renungan kita hari ini, Yesaya 41 ayat 10, Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau, janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu, aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau, aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Saudaraku, selain nubuat tentang kedatangan Juru Selamat, Kitab Yesaya juga memuat berbagai nasihat untuk bangsa Israel yang saat itu berada di dalam pembuangan. Pada akhirnya bangsa Israel dibebaskan oleh Tuhan dari pembuangan itu melalui Raja Koresi. Rasa takut memang tak pernah terpisahkan dari kehidupan manusia. Ketakutan merupakan sikap normal yang dialami oleh setiap orang. Tetapi ingatlah, bahwa kita bisa menaruh pengharapan kepada Tuhan, agar rasa takut itu tidak menguasai diri kita. Sebab, barang siapa yang tetap berpegang teguh pada janji-janji Tuhan, akan mengalami ketenangan saat menghadapi setiap keadaan susah. Hal inilah yang Tuhan minta dari kita. Saudaraku, ketika suatu hari, kita mengalami kerapuhan dan berbagai macam emosi negatif, yang dikarenakan situasi kesusahan kita hadapi, ingatlah janji Tuhan ini. Janji Tuhan akan dapat menguatkan kembali kita dalam menghadapi pergumulan hidup. Tanamkanlah di hatimu bahwa Tuhan tidak akan pernah melupakan dan meninggalkan kita. Ingatlah nas hari ini, janganlah takut, sebab aku menyertai engkau, janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu, aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Saudaraku, Tuhan akan menolong pihak yang lemah. Ketika bangsa Israel sedang berada di dalam kelemahan dan keterpurukan, harapan mereka tentu saja menipis dan berkata, dari manakah datang pertolongan? Maka dari itu, Tuhan Allah menyampaikan janjinya melalui Nabi Yesaya. Pengalaman penulis pada tahun 2006, hasil pemeriksaan kepada diriku adalah jantung koroner, dan tindakan operasi jantung pada saat itu belum secanggih masa kini. Rumah sakit daerah masih belum mampu melakukan tindakan operasi jantung seperti saat ini. Pada akhir tahun 2026, hasil kateter menunjukkan harus dilakukan tindakan operasi secepatnya. Mendengar vonis operasi, saya sangat ketakutan dan berpikir bagaimana jadinya, hidup atau mati. Sebab dokter menyatakan 80% mati dan 20% hidup bila dilakukan tindakan operasi. Padahal, saya masih berkeinginan untuk hidup. Beragam pikiran saya bila mengingat perkataan dokter tersebut. Malam Natal semua orang merayakan, di gereja maupun di gedung-gedung, termasuk di rumah sakit tersebut. Tetapi saya tidak dapat mengikuti. Akhir tahun 2006, tindakan operasi jantung dilakukan setelah melalui pergumulan berat. Kemenangan yang saya rasakan saat itu, sebelum operasi, adalah ketika seorang hamba Tuhan yang tidak saya kenal, datang mengunjungi saya dan membawakan firman, yaitu nas hari ini. Saudaraku, Tuhan Yesus memberikan perhatian khusus kepada mereka yang berharap kepadanya, termasuk saya saat itu, yang selalu mengharapkan mujizat dari Tuhan. Jika kita merasa lemah, taruhlah pengharapanmu kepada Tuhan lewat doa kita setiap hari. Benar, pertolongan Tuhan akan datang tepat pada waktunya, maka iman dan pengharapan kepadanya harus terus kita pelihara, jangan sampai kendor. Tuhan kita adalah Allah yang Maha Kuasa dan Maha Perkasa. Ia telah berjanji akan tetap setia dan menolong umat-Nya. Oleh karena tangan kanannya berkuasa, maka segala tantangan yang kita hadapi
Tuhan akan dengan pasti menolong kita. Hal itu dibuktikan ketika Tuhan Allah membebaskan bangsa Israel, dan Tuhan memakai tangan Raja Koresi. Pengharapan kepada Tuhan akan menjadi kekuatan yang menopang dan menyemangati kita di tengah segala kelemahan dan keterbatasan kita. Jadi, percayalah bahwa kuasa Tuhan mampu menolong kita. Amin. Topik doa kita hari ini, kepada umat Tuhan yang sedang menantikan pengharapan baru dari Tuhan. Salam kebersamaan saudaraku, Tuhan Yesus memberkati kita.